Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ainul Yakin dari kelompok 3 praktikan simulasi komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum simulasi komputer modul 2 yang berjudul simulasi sistem produksi mukena di PT Yakinsyah menggunakan software ProModel dengan asisten laboratorium Mbak Davina Kusnomo. Di sini ada abstrak yang mungkin saya jelaskan singkat, yaitu di sini PT Yakinsyah merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi makanan dengan menggunakan cara make to order yang proses pembuatannya menunggu pesanan datang. Permasalahan pada PT Yakinsyah ini adalah terjadinya antrian yang panjang, yang hal tersebut berakibat kerugian waktu, tenaga, dan biaya ketika proses produksi, sehingga dapat mempengaruhi pelanggan untuk memilih perusahaan lain untuk pemesanan mukena. Untuk membantu memecahkan masalah tersebut, digunakanlah metode simulasi sistem antrian menggunakan software ProModel. Software ProModel adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan atau menganalisis suatu sistem serta memberikan kombinasi yang baik dalam pemakaian, fleksibilitas, dan memodelkan suatu sistem nyata agar tampak lebih realistik. Simulasi sistem ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan maupun persoalan sistem antrian dengan memberikan solusi untuk memecahkan masalah yang sedang diamati. Hasil dari perhitungan simulasi aktivitas produksi di PT Yakinsyah ini menunjukkan total waktu sebenarnya yang ada pada tugas praktikum. Tetapi ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi ProModel yang telah dibuat, yaitu H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam pada rentang μ1 sampai μ2 sehingga dapat dikatakan tidak valid. Model simulasi ini masih kurang tepat jika diterapkan di lapangan untuk melakukan proses sistem produksi mukena. Lalu selanjutnya masuk di bab 1, yaitu pendahuluan. Di sini terdiri dari paragraf 1, yaitu tentang dunia usaha dan juga arti dari kata produksi. Lalu di paragraf 2 ada penjelasan tentang apa itu antrian. Antrian adalah himpunan elemen bertipe di mana elemen-elemen ditambahkan di ujung akhir yang dinamakan dengan belakang atau back dan dihapus dari ujung lainnya yang dinamakan dengan depan atau front. Lalu pada paragraf ketiga ada penjelasan tentang apa itu produksi, yang dimana di situ di paragraf 3 dijelaskan sistem antrian yang ada di PT Yakinsyah adalah sebuah di sini tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi produktivitas PT Yakinsyah, membuat simulasi antrian aktivitas produksi mukena agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk perusahaan. Sistem antrian dalam aktivitas produksi yang dimaksud adalah ketika salah satu aktivitas produksi diharuskan untuk menunggu sejenak untuk mendapatkan layanan selanjutnya atau aktivitas produksi selanjutnya. Peristiwa antrian aktivitas produksi ini muncul karena kebutuhan akan layanan atau pesanan yang datang di luar kapasitas yang dapat dikerjakan oleh sistem yang telah ada. Lalu di paragraf keempat ada penjelasan tentang apa itu software ProModel. Di sini saya jelaskan sedikit. ProModel adalah sebuah alat atau software yang bisa digunakan untuk mensimulasikan atau menganalisis sebuah sistem. Sistem merupakan kumpulan dari berbagai elemen yang berfungsi dan berjalan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian ini menunjukkan bahwa suatu sistem terdiri dari banyak elemen-elemen yang saling terikat satu sama lainnya. Lalu selanjutnya di paragraf terakhir di sini menjelaskan tentang apa yang akan dituju dalam praktikum ini, yaitu dalam praktikum ini yang digunakan adalah software ProModel. Lalu PT Yakinsyah memiliki 5 aktivitas produksi secara berurutan, yaitu aktivitas yang pertama adalah loading, yang kedua adalah pembuatan pola, yang ketiga ada penjahitan, yang keempat ada inspeksi, dan yang kelima ada packaging produk. Dikarenakan PT Yakinsyah menggunakan metode make order, durasi waktu pembuatan produk diharapkan seminim mungkin. Minimasi durasi tersebut akan mempengaruhi kepuasan konsumen karena mukena yang dipesan dapat selesai dengan waktu yang tepat dan sesuai dengan yang diinginkan. Dengan demikian tujuan penulis melakukan simulasi antrian produksi pada setiap stasiun kerja yang terdapat dalam aktivitas produksi mukena adalah menemukan suatu solusi perbaikan untuk meminimasi durasi waktu produksi dan memaksimalkan produk yang dihasilkan. Lalu masuk ke bab 2, yaitu ada metodologi penelitian. Di sini ada sedikit mengutip tentang apa itu software ProModel. Lalu
Yang pertama ada tahap pengumpulan data. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari dokumen-dokumen melalui instansi terkait, dalam hal ini adalah PT Yakinsyah. Data-data yang dibutuhkan antara lain yang pertama adalah loading, yang kedua ada pembuatan pola, yang ketiga ada penjahitan, yang keempat ada inspeksi, dan yang terakhir adalah packaging produk. Di sini ada tabel 2.1 yaitu aktivitas produksi mukena pada PT Yakinsyah. Di sini ada 10 kali pengulangan pengukuran dengan 5 aktivitas. Lalu selanjutnya tahap pengolahan data. Pada penelitian ini, metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan menggunakan software ProModel. Dari data yang telah didapatkan, maka diperoleh perumusan permasalahan yang dihadapi dan bagaimana mengambil keputusan dengan memanfaatkan data yang tersedia. Berikut ini adalah langkah-langkah penyelesaian masalah. Di sini ada flowchart, yaitu dimulai dari lalu ada studi kasus, studi literatur, dan juga studi lapangan, lalu ada perumusan masalah, lalu ada penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di sini ada pengumpulan data, yaitu ada 5 aktivitas tadi, menggunakan pengolahan data menggunakan software ProModel, lalu diverifikasi, selanjutnya divalidasi, lalu masuk ke hasil dan pembahasan, dan lanjut ke kesimpulan dan saran. Di sini ada penjelasan dari langkah-langkah pemecahan masalah dari flowchart di atas. Yang pertama ada studi literatur atau dan juga studi lapangan. Pada penelitian ini, studi literatur dilakukan dengan cara membaca kepustakaan atau literatur. Teori yang digunakan diambil dari berbagai sumber seperti textbook, internet, jurnal penelitian, dan artikel-artikel yang sesuai dengan kajian permasalahan. Teori yang digunakan antara lain konsep dasar simulasi, dan studi lapangan dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai keadaan objek di perusahaan PT Yakinsyah. Lalu yang kedua adalah latar belakang, mengidentifikasi latar belakang masalah yang dihadapi, lalu ada perumusan masalah, yaitu merumuskan masalah yang dihadapi PT Yakinsyah adalah terjadinya antrian dalam proses produksi mukena yang mengakibatkan kerugian waktu, tenaga, biaya, dan juga minat konsumen. Lalu yang keempat ada pengumpulan data, yang dimana data yang dikumpulkan yaitu ada 5 aktivitas tadi, yaitu loading, pembuatan pola, penjahitan, inspeksi, dan packaging. Yang kelima ada pengolahan data menggunakan software ProModel, lalu tahap verifikasi untuk menyelesaikan sumber-sumber yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Lalu ada proses validasi, yaitu pengolahan data harus dilakukan dengan benar. Jika sudah valid, maka dapat dilanjut ke proses selanjutnya. Lalu ada pembahasan dari pengolahan data tadi, dan juga diambil kesimpulan dan saran dari penelitian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Nurfanani, NPM 19042. Di sini saya merupakan salah satu praktikan dari laboratorium simulasi komputer dengan sesi Senin 1, yaitu kelompok 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan bagaimana cara membuat simulasi dengan menggunakan software ProModel. Langsung saja, pertama-tama kita klik software ProModelnya. Ini kita silang saja. Nah, setelah tampilan seperti ini, untuk membuat sebuah file baru, kita bisa mengeklik file, kemudian kita klik new. Kemudian ini kita namai foldernya sesuai dengan yang kita inginkan. PT modul 2. Kemudian untuk unitsnya yaitu kita gunakan minutes, kemudian untuk distance unitnya kita ubah menjadi meters. Setelah itu kita klik OK. Jika kita telah berhasil membuat sebuah folder tersebut, maka di sini akan berubah menjadi folder yang telah kita beri nama sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke tahap build, yaitu kita klik saja menu build ini, kemudian kita pilih location. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi di sini itu kita akan membuat sebuah grafik dari simulasi yang akan kita buat. Kebetulan di sini saya memilih simulasi aktivitas produksi pembuatan mukena. Jadi yang pertama-tama langsung saja kita pilih grafiknya, yaitu ada loading. Di loading ini akan saya pilih grafik raw material. Kemudian kita klik di sini. Ini kita perbesar gambar dari grafiknya.
Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya ada aktivitas pembuatan pola, yaitu saya menggunakan bridge mill. Ini kita klik di sini, kita perbesar juga ukurannya. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu aktivitas produksi penjahitan. Di sini saya menggunakan engine. Sini. Ini juga kita perbesar gambar grafiknya. Selanjutnya yaitu aktivitas produksi inspeksi. Kita pilih grafik inspektor. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir yaitu pada aktivitas kelima, yaitu aktivitas packaging. Kita pilih grafik box. Untuk pemilihan grafik ini terserah ya teman-teman, bisa disesuaikan dengan simulasi yang akan kita buat. Nah, seperti ini. Baik, setelah semua grafik sudah kita rapikan, kita atur seperti ini. Selanjutnya kita akan memberi nama dari masing-masing grafik ini sesuai dengan aktivitas dari simulasi yang akan kita buat. Caranya yaitu pertama-tama ini kita unchecklist pada menu new ini. Ini kan masih dalam kondisi checklist, ini kita unchecklist. Kemudian kita klik menu text. Ini kita klik. Kemudian kita klik pada grafiknya. Nah, seperti ini. Kita atur posisinya. Setelah seperti ini, kemudian ini kita rename sesuai dengan nama aktivitas simulasi kita. Yang pertama yaitu ada aktivitas loading. Nah, setelah seperti ini kita klik enter. Selanjutnya yaitu pada grafik bridge mill ini juga kita beri nama. Caranya sama, yaitu kita klik pada bagian teks ini. Nah, seperti ini kita atur posisinya. Kemudian di sini kita rename, yaitu aktivitas kedua pembuatan pola. Pembuatan pola. Kita enter jika sudah selesai. Nah, seperti ini. Selanjutnya pada grafik ketiga sama caranya, yaitu kita klik bagian teks, kemudian kita klik ke grafiknya, kita atur posisinya. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita rename, yaitu menjadi penjahitan. Jika sudah, kita enter. Lalu pada bagian inspektor juga sama, kita ganti namanya inspektor. Nah, di sini kita ganti menjadi inspeksi. Kita enter. Kemudian yang terakhir ada grafik box. Pada grafik box ini sama, kita ganti juga namanya menjadi packaging. Nah, sehingga untuk akhirnya seperti ini. Kita pilih saja yaitu palette box ini ya, untuk mewakili dari proses produksi mukena. Nah, pada bagian palette box ini kita ganti nama menjadi mukena, kemudian kita enter. Nah, tahap kedua telah selesai. Untuk pembuatan entitasnya, selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga. Caranya sama, kita klik menu build lagi, kemudian kita pilih menu rivals ini. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka ini kita klik pada bagian entity,
kita masukkan mukena, kemudian kita OK. Untuk location yang pertama yaitu loading, kita klik OK. Lalu untuk quantity each-nya yaitu 1. Untuk first time-nya ini kita biarkan saja. Lalu untuk occurrence-nya ini kita ganti menjadi NF. Untuk frekuensinya kita ganti menjadi 1. Kemudian kita enter, entity kita pilih mukena, location kita pilih ke aktivitas kedua yaitu pembuatan pola, kita klik OK. Quantity each-nya yaitu 1, occurrence-nya kita masukkan INF, frekuensinya 1. Selanjutnya yang ketiga, location-nya yaitu penjahitan, kita klik OK. Quantity each-nya 1, occurrence-nya kita ganti F, frekuensinya 1, klik enter, kemudian entity-nya kita klik yaitu mukena, location kita pilih inspeksi yaitu pada aktivitas keempat, lalu quantity each-nya yaitu 1, untuk occurrence-nya yaitu NF, frekuensinya 1, klik enter. Nah yang terakhir yaitu location aktivitas packaging, klik OK. Quantity each-nya 1, occurrence-nya NF, lalu frekuensinya juga 1. Nah pada tahap ketiga ini yaitu pada tahap arrival setelah selesai, selanjutnya dapat kita lanjutkan pada tahap keempat yaitu processing. Baik, jadi untuk tahap location ini telah selesai, bentuknya seperti ini. Kemudian dapat kita lanjutkan ke proses kedua, yaitu caranya kita klik pada menu build ini, kemudian kita pilih menu entities atau entitas. Nah, karena saya membuat simulasi aktivitas produksi mukena, maka kita cari grafik yang sedikit sesuai. Caranya sama, yaitu kita klik pada menu build ini, lalu kita pilih processing. Nah, tampilannya seperti ini. Yang pertama, kita klik pada bagian entity, yaitu mukena, kita klik OK. Lalu untuk location-nya, yang pertama yaitu aktivitas loading, kita klik OK. Nah, selanjutnya masuk pada bagian output. Outputnya yaitu sama, mukena, kita klik OK. Untuk destination ini, dari loading akan menuju ke aktivitas pembuatan pola. Maka ini kita pilih di aktivitas pembuatan pola. Lalu kita klik OK. Nah, jika berhasil, maka akan ada tanda panah warna merah seperti ini. Ini menunjukkan proses penghubungan antara lokasi ke tujuan itu berhasil. Selanjutnya, untuk pada bagian move logic, pengisian move logic ini kita bisa menggunakan menu yaitu start feed ini, yaitu logo gunung berwarna biru ini. Langsung saja kita klik start feed-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita bisa masukkan data pengukuran yang sudah kita buat sebelumnya pada aktivitas pertama, yaitu loading. Kita masukkan saja data pengukurannya yaitu 1, enter, 2, enter, 3, enter, 2, enter, 1, enter, 1, enter, 2, enter, 3, enter, 2, enter, 1. Nah, setelah seperti ini, sampai kepada 10 data pengukuran, di sini untuk auto fit-nya, ini kan belum nyala. Untuk menyalakan auto fit ini, kita bisa mengklik enter sekali lagi. Nah, seperti ini. Di sini kan auto fit-nya telah nyala. Selanjutnya kita klik saja pada menu auto fit ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pilih discrete distribution. Kita klik OK. Nah, keluar tampilan seperti ini, yaitu ada distribution binomial dan juga
Poisson. Untuk binomial yaitu ranknya itu 100, untuk Poisson yaitu ranknya 99,9. Setelah seperti ini, selanjutnya kita klik export. Nah, selanjutnya akan keluar tampilan seperti ini lagi. Nah, untuk application ini kita ganti menjadi Pro Model. Nah, Pro Model untuk feed distribution ini bisa kalian sesuaikan dengan rank yang tertinggi. Apakah binomial atau Poisson? Di sini terdapat dua pilihan. Nah, karena di sini pada simulasi yang saya buat yaitu binomial merupakan rank tertinggi, maka saya pilih binomial. Tapi jika teman-teman pada bagian Poisson-nya merupakan rank yang tertinggi, maka teman-teman bisa memilih pada feed distribution ini yaitu memilih Poisson. Selanjutnya untuk outputnya ini kita pilih clipboard saja, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita kembali ke tampilan Move Logic-nya seperti ini. Selanjutnya pada tampilan Move Logic ini kita klik pada bagian tanda palu ini atau build. Kemudian untuk move ini kita pilih yang move for seperti ini. Selanjutnya untuk pada bagian time ini kita klik paste seperti ini, kemudian ini kita klik paste kembali. Nah, setelah seperti ini langsung saja kita close. Nah, otomatis di sini pada bagian move logic telah terisi. Untuk selanjutnya kita lanjut ke proses berikutnya. Kita klik pada mukena ini pada bagian entity, kemudian kita klik enter. Nah, tadi kan location-nya yang awal merupakan aktivitas loading, kemudian destinasi atau destination-nya ini pembuatan pola. Maka sekarang untuk mukena yaitu berada pada tahap atau aktivitas pembuatan pola. Maka untuk location ini kita isi dengan pembuatan pola. Khususnya ini kita klik entity terlebih dahulu yaitu mukena, oke. Kemudian location ini kita pilih pembuatan pola, oke. Selanjutnya untuk output yaitu sama, mukena. Nah, untuk destination ini merupakan tujuan selanjutnya setelah pembuatan pola, yaitu masuk ke aktivitas penjahitan. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian untuk bagian move logic ini yaitu sama caranya. Kita klik pada bagian move logic, kemudian kita klik pada bagian start feed ini. Kita masukkan data kedua yaitu data pembuatan pola 2, enter, 4, enter, 5, enter, 3, enter, 3, enter, 4, enter, 3, enter, 1, enter, 5, enter, 6. Kita enter, maka menu auto feed otomatis akan nyala. Kemudian kita klik auto feed, kemudian kita pilih discrete distribution sama seperti proses sebelumnya, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih menu export. Nah, seperti ini. Untuk application kita ubah menjadi Pro Model sama seperti sebelumnya. Untuk feed distribution ini juga sama, kita sesuaikan dengan rank tertinggi dari tampilan ini, yaitu yang tertinggi binomial. Sama, kita klik saja langsung OK. Kemudian kita kembali ke tampilan move logic-nya. Kemudian kita klik build. Kemudian kita paste di sini. Kemudian ini kita paste. Oke. Kemudian langsung saja kita silang. Nah, otomatis move logic akan terisi. Nah, itu kita masuk proses selanjutnya. Pada bagian mukena ini kita klik enter. Kemudian kita pilih entity-nya yaitu mukena, kita klik OK. Untuk location yaitu kita pilih dari aktivitas destination
yaitu penjahitan atau aktivitas ketiga, penjahitan. Kemudian untuk output yaitu sama mukena. Kemudian untuk destination yaitu dari penjahitan akan masuk ke aktivitas inspeksi. Kita pilih inspeksi, kemudian kita klik OK. Maka akan keluar tanda panah merah seperti ini, sama seperti proses-proses sebelumnya. Kemudian untuk move logic, cara mengisinya yaitu sama, kita klik move logicnya, kemudian kita pilih menu start feed atau logo gunung berwarna biru ini. Kita klik, kemudian kita isi data-data pengukurannya yang telah kita buat sebelumnya, yaitu 3, enter, 5, enter, 4, enter, 2, enter, 6, enter, 7, enter, 8, enter, 5, enter, 6, enter, 3, kemudian kita enter lagi. Otomatis menu auto fit akan nyala. Kemudian kita klik auto fit. Ini kita pilih discrete distribution, kemudian kita klik OK, maka akan keluar hasilnya Poisson maupun binomial. Setelah itu kita klik export. Kita pilih start feed. Ini kita ubah untuk application, yaitu kita ubah menjadi pro model. Kemudian untuk Poisson dan binomial ini, karena ini ranknya sama ya, maka kita bisa memilih mana saja yang ingin kita pilih. Maka saya akan memilih Poisson. Pada bagian ini saya akan memilih Poisson. Kemudian ini sama yaitu clipboard, kemudian kita klik OK. Langsung saja ini kita kembali ke menu Move Logic. Ini kita klik tanda palu atau build, kemudian ini kita ubah karena ini sudah move forward. Langsung saja kita klik kanan, kemudian kita klik paste, kemudian kita klik paste kembali, maka akan terisi untuk bagian move logicnya. Oke, kita silang saja. Selanjutnya caranya sama, yaitu pada bagian mukena ini kita enter, kemudian kita pilih entity-nya mukena, lalu untuk location-nya dari penjahitan maka langsung masuk ke inspeksi, kita klik OK. Kemudian untuk output-nya yaitu sama dari mukena, kita klik OK. Kemudian untuk destination-nya ini dari inspeksi maka akan masuk ke proses atau aktivitas packaging, kita klik OK. Untuk move logic sama, kita klik move logic, kemudian kita pilih start feed atau logo gunung yang berwarna biru, kita masukkan data-data pengukuran pada packaging 3, 5, 2, 4, 7, 8, enter, 6, enter, 2, enter, 1, enter, 4, enter. Menu auto fit nyala, kita klik auto fit, kemudian kita pilih discrete distribution, kita klik OK. Nah, untuk di sini karena hanya ada pilihan satu, kita langsung aja ekspor. Kemudian kita pilih untuk application-nya ini, kita ubah menjadi pro model. Kemudian ini sama clipboard, kemudian kita klik OK. Kita kembali ke Move Logic, kita klik tanda palu, kemudian ini sama, yaitu Move Forward, kita klik kanan, kemudian paste, kemudian kita klik paste kembali. Nah, otomatis Move Logic akan terisi, langsung saja kita klik silang. Oke, kita masuk ke tahap terakhir, sama kita enter, kemudian kita pilih mukena, lalu untuk location-nya kita pilih packaging, kita klik OK, untuk output-nya yaitu mukena. Kemudian untuk destination-nya yaitu kita pilih exit, kita klik OK. Untuk move logic-nya, cara mengisinya yaitu sama, kita klik move logic. Selanjutnya kita pilih menu start feed ini, sama seperti cara sebelumnya, kita masukkan datanya yaitu 2, enter, 5, 7, ini 2, 5, ini 7, enter.
Kemudian yang data keempat yaitu 6, enter. Yang kelima yaitu 4, enter. Yang keenam yaitu 3, enter. Yang ketujuh yaitu 2, enter. Yang kedelapan yaitu 1, enter. Yang ke-9 yaitu 4, enter. Yang ke-10 yaitu 3, enter. Kemudian kita klik auto fit, kemudian kita pilih discrete distribution, kita klik OK. Nah, ini untuk binomial dan Poisson-nya ini nilainya sama ya. Kita klik export saja, kita pilih binomial, kemudian kita pilih clipboard, kemudian kita klik OK. Akhirnya kita kembali ke move logic, kita klik palu ini, tanda palu atau build. Ininya masih sama yaitu move for. Untuk time ini kita klik kanan pada mouse, kemudian kita klik paste, kemudian kita klik paste, kemudian kita silang saja. Selanjutnya kita pilih simulation, kemudian kita pilih option. Ini untuk output path-nya, ini kita bisa atur ingin diletakkan di mana. Kita pilih dulu file yang akan kita gunakan, yaitu laporan beberapa model PT Indonesia. Oke, kita klik. Kemudian ini untuk runtime-nya ini kita ubah atau kita masukkan angka 8, artinya 8 jam kerja. Kemudian untuk clock precision-nya ini tetap di menit. Kemudian untuk number of replication-nya ini yaitu kita isi 10. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita klik simulation kembali. Kemudian kita run untuk pembuatan dari simulasi ini. Nah, maka akan muncul tulisan seperti ini, save the model before running. Maka kita simpan terlebih dahulu model ini. Ini file yang akan kita gunakan untuk tempat penyimpanannya. Itulah Kinsia, ini kita beri nama modul 2 APK, dan kita klik save. Klik save. Nah, setelah seperti ini, untuk mempercepat dari proses simulasi ini kita bisa tarik ke sini. Kita tunggu, kita yes. Nah, ini tetap, ini di normal run, kemudian ini yaitu kita ubah menjadi all. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih entity activity. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu merupakan tahap perhitungan manual. Untuk perhitungan manual, data yang kita gunakan yaitu pada ini bagian average time in system min ini. Baik, sekian penjelasan bagaimana cara membuat simulasi. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita masuk ke bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Verifikasi dan validasi. Verifikasi merupakan proses membangun kebenaran, akurasi atau validitas sesuatu. Verifikasi juga bisa diartikan sebagai perbandingan dua atau lebih item atau penggunaan tes tambahan untuk memastikan keakuratan, kebenaran atau kebenaran informasi. Validasi adalah kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antar individu, kelompok, atau situasi menyangkut karakteristik yang diukur, atau mengukur sejauh mana kesalahan sebenarnya pada individu, kelompok yang sama dari satu situasi ke situasi yang lain. Dalam penelitian ini didapatkan nilai replikasi dari aktivitas produksi mukena pada PT Indonesia. Yang pertama, menghitung jumlah replikasi. Replikasi yang ada yaitu jumlah 10 sesuai dengan yang ada pada data di atas.
Di sini didapatkan rata-rata yaitu sejumlah 10,551, lalu standar deviasi yaitu 0,823750906 dan juga variansi sejumlah 0,678565556 dengan N sama dengan 10, N-1 sama dengan 9, dan tingkat confidence interval yaitu 95%. Maka alfa sama dengan 100 dikurangi 95% sama dengan 5% atau 0,05. Maka ZA dibagi 2 didapatkan dari tabel yaitu sejumlah 1,96. Maka half width yaitu TD dikali F per alfa per 2 dikali S dibagi akar 10 sama dengan 2,26 dikali 0,82 dibagi akar 10. Yang didapatkan yaitu 0,5887. Lalu beta sama dengan half width yaitu 0,5587 tadi. Lalu N aksen sama dengan ZA dibagi 2 dikali S dibagi beta sama dengan 1,96 dikali 0,82 dibagi 0,5887 yang menghasilkan nilai yaitu 2,743 lalu dibulatkan menjadi angka 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi, yaitu stasiun ke 1, 2, dan 3 dengan total waktu pengukuran masing-masing yaitu 13, 22, dan 17. Lalu tabel 3.3 yaitu hasil output simulasi. Pada replikasi 1 total waktunya 10,56 menit, pada replikasi kedua total waktunya 10,35 menit, dan juga pada replikasi ketiga yaitu 10,80 menit. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Welch Confidence Interval, di mana hipotesanya yaitu H0 sama dengan mu1 sampai mu2 sama dengan 0. Dapat dikatakan valid jika 0 berada pada rentang mu1 sampai mu2. Lalu H1 sama dengan mu1 sampai mu2 tidak sama dengan 0. Dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar rentang mu1 sampai mu2. Lalu selanjutnya masing-masing populasi atau simulated system saling bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi. Yang keempat yaitu jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama. Lalu yang kelima adalah variansi antar populasi 1 dengan populasi 2 juga tidak harus sama. Berikut ini penentuan validasi dengan perhitungan Welch Confidence Interval, yaitu ada tabel 3.4 perbandingan output real system dan pro model. Pada replikasi 1 real systemnya 13 menit, sedangkan di pro model yaitu 10,56 menit. Pada replikasi 2 real systemnya 22 menit dan di pro model yaitu 10,35 menit. Lalu replikasi ketiga pada real system yaitu 17 menit, sedangkan di pro model adalah 10,80 menit. Dengan rata-rata ketiga replikasi pada real system yaitu sejumlah 17,33, sedangkan rata-rata pada pro model yaitu 10,57 menit. Lalu didapatkan standar deviasi dari real system yaitu 4,509 menit, sedangkan di pro model yaitu 0,2251 menit. Sedangkan variansi yang didapat yaitu pada real system sejumlah 20,33 menit dan pada pro model yaitu 0,0507 menit. Dengan N sama yaitu sejumlah 3 replikasi, lalu N-1 sama dengan 2, sama-sama 2. Dengan persyaratan H0 yaitu pada mu1 dan mu2 sama dengan 0 dan H1 mu1 sampai mu2 tidak sama dengan 0. Dengan alfa sama dengan 0,05. Didapatkan DF sama dengan S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat ditambah N1 lalu dikuadratkan dibagi S1 kuadrat per N1 lalu dikurung kuadrat dan juga S2 kuadrat per N1 kuadrat. Lalu didapatkan dari tabel distribusi T bahwa TD F alfa per 2 sama dengan 4,3. HW sama dengan TD F dikali alfa per 2 dikali akar S1 kuadrat per N1 kuadrat ditambah S2 kuadrat per N1 kuadrat sama dengan 4,3 dikali akar 20,3 per 3 ditambah 0,05 per 3.
lalu didapatkan hasil yaitu 11,119. Sehingga confidence interval adalah P-nya sama dengan 11,119 dikurangi 5,38, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam rentang μ1 sampai μ2, sehingga dikatakan data yang didapat tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat. Lalu output simulasi di sini ada 5 gambar simulasi, yaitu yang pertama ada loading, lalu ada pembuatan pola, ada penjahitan, lalu ada inspeksi, dan yang terakhir ada packaging. Dan ini ada output pro model, di mana dari hasil result yang didapat diketahui average time in system muncul pada replikasi 1 selama 10,56 menit, pada replikasi 2 selama 10,35 menit, pada replikasi 3 selama 10,80 menit, pada replikasi keempat selama 10,74 menit, pada replikasi kelima selama 10,51 menit, pada replikasi ke-6 selama 9,69 menit, pada replikasi ke-7 selama 9,20 menit, pada replikasi 8 selama 10,78 menit, pada replikasi 9 selama 10,49 menit, dan pada replikasi 10 selama 12,38 menit. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat H0 ditolak karena 0 tidak berada di dalam rentang μ1 sampai μ2, sehingga dapat dikatakan tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah berdasarkan hasil dari verifikasi dan validasi didapatkan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat, yaitu H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam pada rentang μ1 sampai μ2, sehingga dapat dikatakan tidak valid. Model simulasi ini masih kurang tepat jika diterapkan di lapangan untuk melakukan proses produksi pembuatan mukena. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat. Model simulasi ini dirasa kurang tepat jika diterapkan di lapangan untuk mengatasi sistem produksi mukena. Saran untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya data pengukuran waktu tidak hanya dilakukan sebelum pengamatan saja agar hasil yang didapatkan lebih akurat dan valid. Mungkin selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya tentang software pro model. Sekian dari saya, terima kasih.